Maka pada anak SD daerah mereka, Hamengkumono boleh diajarkan Hamengkumono bagi sekolah yang ada di wilayah mereka. Tapi dia aja ngapain Hamengkumono? Jadi sebenarnya ini perlu dikaryakan kita sendiri. Misalnya ya nggak jauh saya bilang kepala sekolah atau kepala SD atau kepala MIN yang bernama di situ siapa? Itu aja diajarin. Kenapa tidak? Sehingga murid-murid tahu tahun berapa lahirnya SD kita ini, adanya MIN kita ini. Kenapa tidak? Kenapa harus diajar Hamengkumono? Kenapa harus diajari Madonna? Yang nggak jelas asal usul dan keturunannya. Sehingga proses permainan watak daripada ibu-ibu ini tadi, inilah menjadi, kan ibu-ibu rata-rata udah kuliah kan? Mulai dari sekolah SD sampai kita kuliah, kita nggak pernah diajarkan oleh guru yang bahwa begini cara korupsi, begini cara naik rumah orang, begini cara masuk ke kebun orang, begini cara ambil harta orang, begini cara mengganggu orang. Kan nggak pernah diajarin gitu, ya kan? Tetapi kenapa banyak orang melakukan praktek ini? Karena guru-guru menanamkan, menancapkan itu pada anak-anak, dan di kepala anak-anak itu ini kerbau. Karena dia sudah hafal itu, sehingga terjangkitlah watak kerbau. Cuma kaki dua, tapi wataknya watak kerbau. Kalau kerbau merumput di sini, hijau di depan, hijau di depan lagi. Ini bukan sampai kita ada udah lebar bau pulang. Itu sifat kerbau. Kemudian dia tidak pernah cukup nafsunya. Nah, maka nafsu itu diikuti oleh pejabat kita. Sudah punya 3 mobil, bikin 6. Sudah punya mobil, bikin pesawat. Sudah punya gunung, bikin laut. Tidak pernah cukup nafsu. Karena ini yang tertancap oleh guru-guru sebelumnya dulu ini wataknya tadi. Maka jangan coba main-main dengan watak. Contoh saya katakan, saya pernah dengan anak saya yang sekarang kelas 3 SD lewat di lampu merah yang dari arah Murdo sana. Saya pulang. Ketika saya berdiri di lampu merah itu, lewat satu sepeda motor, dan anak saya mengatakan, itu apa? Itu setan lewat. Saya bilang begitu sama dia. Oke, dalam lampu hijau, berangkat. Kira-kira sebulan kemudian, saya di depan rumah sakit. Di depan rumah sakit saya arah dari Gajah Mada ini ke sana. Kebetulan lampunya begitu saya diles berdiri itu keluar merah dari hijau karena saya buru-buru. Aku udah jadi setan dibilangnya. Itu anak saya dengan keluarga. Nah, makanya kalau kita jangan bermain-main dengan anak-anak. Kita boleh, udah kita ajar hari ini kita lupa besoknya. Karena rusak lagi pulang ke rumah banyak beban keluarga segala macam bla bla bla, lupa semuanya. Tapi anak yang kita ajarkan dia ini melekat dalam kepala dia. Jadi kalau salah ibu ajarkan, kalau salah bapak ajarkan, maka salahlah seumur hidupnya. Siapa yang berdosa? Jadi jangan permainkan dengan watak, karena masih kelas 1. Tapi kalau kelas 2, SMP, SMA nggak masalah lagi. Maka kalau ini sudah baik, 25 tahun ke depan polisi tidur nggak ada lagi di jalan. Berarti planning ISF lakukan ini sudah baik dan bagus dan tercapai target. Kalau polisi tidur masih ada di jalan, belum. Kemudian begitu habis ujian, anak-anak cek baju. Kalau 25 tahun ke depan nggak ada lagi, berarti planning kita berhasil. Tapi kalau mereka masih cek baju, pendidikan kita belum berhasil. Dia nggak pernah sadar, nggak pernah memberikan pada orang lain. Padahal ada orang lain yang nggak mampu. Kalau baju dia masih baik, kenapa nggak disedekahkan pada orang lain generasi berikut di bawahnya? Dan dia senang naik sepeda motor.